Kasus dugaan pemalsuan data dan manipulasi dokumen dalam proses pembuatan sertifikat tanah di Kabupaten Banjarnegara hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Kasus yang dilaporkan sejak Oktober 2024 itu kini genap 1 tahun tanpa kejelasan. Merasa perlu mendapatkan kepastian hukum, pelapor Ambar Sutopo bersama LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, GMBI Distrik Banjarnegara, mendatangi Mapolres Banjarnegara pada Rabu 29 Oktober 2025. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan audiensi dan meminta penjelasan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Dalam pertemuan itu, pihak kepolisian menyampaikan bahwa laporan telah naik status dari tahap penyelidikan atau lidik menjadi penyidikan atau sidik. Namun, menurut Ambar Sutopo, hingga kini pihaknya belum menerima SP2HP terbaru sebagai bukti resmi perubahan status kasus tersebut. Tadi dijelaskan, kalau katanya laporan kami sudah naik ke sidik, tapi sampai sekarang kami belum menerima SP2HP terbaru yang menjelaskan itu. Jadi saya belum bisa percaya sebelum surat resminya kami terima, ujar Ambar seusai audiensi. Ambar menegaskan, masyarakat kecil hanya ingin kejelasan hukum dan berharap Polres Banjarnegara dapat bekerja secara profesional. Kami ini masyarakat kecil. Kalau bukan kepada polisi kami mengadu kepada siapa lagi? Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan, tambahnya. Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, AKP Sugeng Tugino SHMM, menyatakan bahwa penanganan kasus tersebut tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak ada unsur kelambanan. Proses penanganan kasus ini tetap berjalan, tidak ada yang lamban. Saat ini statusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Kami sedang mencari bukti-bukti pembanding untuk memperkuat proses hukum, jelas AKP Sugeng. Ia juga menegaskan bahwa Polres Banjarnegara berkomitmen memproses setiap laporan masyarakat tanpa pilih kasih. Kami akan segera menyampaikan SP2HP kepada pihak pelapor setelah pemeriksaan lanjutan selesai. Semua laporan masyarakat kami tindak lanjuti sesuai aturan, pungkasnya. Sementara itu, Ketua Distrik LSM GMBI Banjarnegara, Slamet Wahyudi menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bentuk pendampingan dan pengawasan masyarakat terhadap proses hukum. Kasus ini sudah berjalan 1 tahun dan melibatkan dugaan manipulasi serta pemalsuan data sertifikat tanah oleh oknum notaris berinisial TS. Kami datang ke Polres untuk meminta penjelasan resmi. Menurut Slamet, masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang jelas dan transparan dari aparat penegak hukum. Kami berharap jawaban dari pihak kepolisian bisa jelas dan mudah dimengerti. Masa kasus seperti ini butuh waktu sampai 1 tahun lebih. Tentu ini membuat masyarakat kecewa, katanya. Slamet juga menegaskan bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas. Waktu 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau nggak mau dibilang lamban terus apa namanya? Tegasnya. Di akhir pernyataannya, Slamet mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor bila menemukan pelanggaran hukum. LSM GMBI siap mengawal. Kami berharap aparat penegak hukum bisa objektif, profesional dan bekerja tanpa tendensi apapun. Ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk kasih sayang kami kepada institusi Polri, agar tetap dipercaya masyarakat, pungkasnya. Dilaporkan oleh Slamet Wahyudi, Ketua GMBI Distrik Banjarnegara. Hasil ataupun hasil perbincangan dalam audiensi tadi, itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya kita selaku masyarakat awam yang tidak akan hukum, kita mendapatkan jawaban atau klarifikasi dari pihak Polres Banjarnegara. Ya bagi kami itu belum bisa kami pahami lah selaku kita masyarakat bawah yang akan buta akan hukum. Harapan kita jawabannya ya yang bisa kami pahami seharusnya. Ya iya masa seorang sekelas Polres Banjarnegara menangani kasus seperti itu ada kesulitan sampai waktu bertahun-tahun, kan saya rasa itu sangat miris lah untuk masyarakat yang mencari keadilan. Apa saja tadi Pak yang dipertanyakan pada saat audiensi kepada pihak penyidik ataupun Polres Banjarnegara? Yang kita pertanyakan itu diantaranya adalah kendalanya apa, keluhannya apa. Menurut kita selaku pendamping dari pelapor, 2 alat bukti ini sudah terpenuhi menurut kami. Tapi yang bikin kami miris dan ironis sekali, pelaku ini bebas berkeliaran di wilayah Banjarnegara. Itu. Nah pertanyaan kita, apa ya dari rekan-rekan Polres Banjarnegara harus menunggu dan menunggu? Begitu. Lalu upaya-upaya apa yang mereka lakukan selama ini sehingga makan waktu 1 tahun lebih gitu. 1 tahun sejak pada bulan Oktober 2024 ya? Ya betul. Ada berapa pelapor Pak? Untuk korbannya? yang kita dampingi ada 3. 3. Ya. Dengan kasus yang sama ya? Dengan kasus yang sama.
terlapor juga sama seperti itu. Sekarang begini Pak, himbauan dari Bapak terhadap masyarakat yang mungkin terzolimi, ya kan, yang memiliki masalah itu seperti apa? Harapan kita untuk masyarakat awam, masyarakat bawah, nggak usah takut, kalian perjuangkan, bikin laporan, nggak apa-apa. Nanti bila ada kendala atau apa, kita siap mendampingi dari LSM GMBI Distrik Banjarnegara untuk mendampingi masyarakat yang terzolimi, teraniaya dan termarginalkan akan pendampingan hukum. Oke. Terus dorongan atau himbauan sendiri dari pihak GMBI, ya kan, selaku lembaga sosial masyarakat terhadap pihak aparat kepolisian Polres Banjarnegara seperti apa? Harapan saya, objektiflah kalian jelas berpendidikan, kalian terlatih dan sebagainya. Jadi tolonglah, tunjukkanlah profesionalisme sebagai penegak hukum tanpa adanya tendensi-tendensi apapun. Karena apa? Masyarakat butuh keadilan dari kalian semuanya. Oke. Itu harapan kita dari lembaga. Karena bentuk rasa sayang kita, LSM GMBI menyayangi Polri selaku penegak hukum yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih Pak. Siap. Atas nama Yudo Wahyudi. Ya. Awe tumpeng gue ngomong Yudo. Betul ya. Betul ya namanya ya. Saklat bener takon.